Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita pada malam hari ini dapat berjumpa kembali, bergabung untuk belajar bersama ya. Di sini kita akan ditemani oleh Bu Dewi. Mohon maaf ya kemarin saya tidak ikut izin karena ada keperluan sama guru-guru Bu Dewi ya, bersama Bu Kepala. Tadinya saya nggak mau ikut, malah malah disusul, malah dijemput. Kemarin itu nggak bisa ikut. Dan pada malam hari ini senang rasanya ya bisa mendampingi kembali teman-teman untuk belajar bersama, menemani teman-teman. Sebelum kita ke pokok pembahasannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Untuk materinya sendiri, karena materinya hanya SJT dan PCK ya, seputar itu saja ya Bu Dewi ya. Iya. Saya serahkan kepada Bu Dewi. Silahkan Bu Dewi. Ya Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini saya agak flu nih, suara saya seperti ini. Jadi kemarin flu batuk Bapak Ibu ya. Sekarang musimnya ya. Iya, betul. Karena cuacanya ya Bu Dewi hujan terus. Iya, benar. Berangkat sekolah kehujanan, pulang sekolah iya gitu kan. Kena hujan ya. Iya, betul. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Dulu yuk. Malam ini kita belajar PCK. Ayo, Mas dulu. Soalnya ada 23. Oke. Kemarin kita seperti biasa memahami kata kunci ya. Terakhir saya mengisi yang waktu itu ya, mati lampu ya, saya ngikuti lewat HP ya terakhir. Nah, waktu itu kita belajar pedagogiknya matematika. Nah, sekarang coba kita lihat PCK yang lain. Yumna, mouse dulu. Dulu. Cepetan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu. Sudah Bu. Terlihat. Gimana ukuran hurufnya? Baca Bu. Baca. Berbaca Bu. Sudah. Baca. Ya. Ini soal fisika ya. Baik, kita mulai. Pada saat pembelajaran matematika, nah ini matematika lagi. Guru memberikan soal-soal yang bersifat terbuka. Nah, soal terbuka ya, Bapak Ibu ya. Gimana itu? Soal terbuka. Contohnya gimana, Bapak Ibu? Jawabannya D. Soal yang jawabannya D. Meletih. Negatif. ini saya tanya ini dulu nih. Terbuka. Soal yang bersifat terbuka itu seperti apa, Bapak Ibu? Bersifat terbuka. Wandi agresif apa Wandi? Dapat. Jawaban soal-soal yang bersifat terbuka itu yang menuntut siswanya menjawab bebas
bebas. Ya, bebas. Bebas ya, Bu. Kebalikannya, kalau soal tertutup itu seperti pilihan ganda, ya. Pilihan ganda itu kan jawabannya sudah ada, kita tinggal pilih, itu ya Bapak Ibu ya. Itu disebut tertutup. Nah, ini kebalikannya terbuka, artinya menuntut siswa untuk berpikir kritis. Coba kita lihat. Tujuan guru dalam memberikan soal tersebut adalah apa? Tujuan guru memberi soal terbuka. Yang pertama, Yang B. menguji kemampuan. B, melatih kemampuan berpikir kritis. Yang tadi menyelesaikan masalah. Kemudian mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. D, melatih kemampuan berpikir kreatif. Yang E, mengembangkan keterampilan menganalisis data. Nah, ada kata-kata menganalisis data. Kalau ini memecahkan masalah, yang ini berpikir kreatif. Mana Bapak Ibu? Apa tujuannya? Berpikir kreatif, Bu. Pikir. Apa ya? Kalau terbuka jadi bebas. Pikir kritis. Jadi bebas. Kreatif menurut mereka masing-masing. Oke. Yang lain mungkin ada jawaban lain? B. B. Kenapa B? Ya kan terbuka, jadi kan melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir. Jadi kan siswa itu dituntut gitu Bu, berpikir apa, kan terbuka gitu. Siswa itu wawasannya terbuka gitu. Mencari jawabannya terbuka. Ya. Dari A, B, C, D, E itu sepertinya benar ya, menyelesaikan masalah, berpikir kritis, ya, kreatif ya. Kemudian yang kita lihat menganalisis data ini bukan ya, kurang tepat gitu ya. Mana ada data? Mana ada? Nggak ada kan data yang diberikan, nggak ada. Ini kan hanya soal terbuka. Artinya yang E tidak kita pilih. A, B, C, D. Yang D kayaknya Bu, kreatif gitu. Kreatif. Berpikir kritis. Yang C enggak, kan memecahkan masalah, cuman soal. Ayo. Setelah kita melihat kata kerjanya, Antara A, B, dan D ya. ya coba kita lihat menyelesaikan masalah, berpikir kritis itu adalah tujuan guru dalam memberikan soal yang terbuka. Lalu dari mana kita memilih yang tepat? Kita lihat kata kerjanya. Lihat depannya Bu, Bapak Ibu. Menguji kemampuan. Apakah guru itu bermaksud menguji, ngetes, atau gimana? Ya, mengetes itu ya, menguji. Menguji kemampuan artinya guru apakah siap saat selalu menguji gitu Bapak? Tidak. Enggak. Jadi Kadang melatih. Jadi menguji kemampuan bukan tujuan utama. Hari juga kan. Bapak Ibu tolong yang ini ada anak-anak kecil ya, di mute dulu. Di mute dulu. Ya. Kemudian menguji kemampuan enggak, kurang tepat Bapak Ibu. Ya. Jadi memberikan soal-soal terbuka itu tidak harus menguji kemampuan, bahkan dalam hal-hal yang santai kita bisa memberi soal terbuka gitu ya, dengan tujuan bukan untuk mengukur kemampuan, bukan, hanya ingin melihat bagaimana dia memecahkan masalah gitu ya. Menguji kemampuan bukan. Kemudian melatih kemampuan. Ini juga ada melatih. Ada dua yang melatih, B dan D. Yang B melatih kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang D melatih kreatif ya, kemampuan kreatif. Yang berhubungan dengan matematika tuh kreatif kalau nggak salah. C itu mengembangkan keterampilan. Nah, ya itu.
mengembangkan keterampilan. Nah, kenapa kita harus pilih kata kerja yang ini, Bapak Ibu? Karena ini berkaitan dengan apa? Kemarin apa namanya? Tingkatan apa yang tertinggi, Bapak Ibu? C4 ya. C. Iya, kognitifnya. Dia sudah level apa, Bapak Ibu? Yang tertinggi C berapa? C6 ya. Betul. Jadi mengembangkan keterampilan artinya dia sudah terampil, mahir. Itu tujuan utama yang tertinggi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang kita pilih. Benar kata Bapak tadi, Bu, kritis dan kreatif itu juga mendorong siswa dalam memecahkan masalah. Benar. Nanti ada kritis dan kreatif dalam unsur memecahkan masalah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kita pilih yang memecahkan masalah, lalu kata kerjanya yang mengembangkan keterampilan. Yang A juga menyelesaikan masalah, tapi di sini kata kerjanya menguji kemampuan. Nah, maka dari itu tujuan utama guru dalam membuat soal, baik itu bersifat terbuka ataupun yang lainnya yang sudah ada jawabannya, itu bukan hanya sekedar menguji, tapi mengembangkan keterampilannya. Jadi dia sudah memiliki keterampilan memecahkan masalah. Guru perlu mengembangkannya lagi. Nah, itu lebih tinggi tingkat kognitifnya. Oke, gimana Bapak Ibu? Setuju sih. Keberanian. Ya. Gimana Pak? Ya betul Bu. Iya. Ya, setuju sih. Nah, seperti ini ya, contoh pertanyaan terbuka. Bagaimana cara kamu membersihkan tempat tidur? Nah, dengan kata-kata bagaimana. Macam cara berarti. Bagaimana itu kan macam-macam ya jawabannya. Ada yang menjawab saya membersihkan bantalnya dulu Bu, menata bantal, menata guling. Ada yang langsung saya sapu dulu Bu di bawah misalnya gitu kan boleh. Sesuai pengalaman siswa itu terbuka. Yang tampak. Kemudian selanjutnya yang ini, sebutkan alasanmu. Mengapa 3 kali 6 itu sama dengan 6 tambah 6 tambah 6? Nah, ada kata-kata mengapa. Mengapa? Jadi anak-anak bisa menalar. Mereka sudah mahir gitu ya. Mahir dalam perkalian, tapi perlu dikembangkan lagi keterampilannya dengan alasan tertentu. Gitu caranya ya. Ini contoh pertanyaan terbuka. Ada juga yang bagaimana di mana ya? Iya. Kapan terbuka sama ya? Cuma di sini karena bidang matematik. Bagaimana itu adalah tingkatan kognitif tertinggi. Kalau hanya sebatas apa kegiatanmu sehari-hari, misalnya apa, siapa gitu. itu masih level di bawah. Masih pertanyaan lots. Iya benar, masih pertanyaan lots, bukan hots. Iya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan gambar. Ayo Bapak Ibu, fokus pada kata kunci. Memberikan gambar kepada peserta didik untuk diamati, kata kuncinya. Tujuan guru memberikan gambar tersebut adalah untuk apa? Tujuan, ya. A. Melatih kemampuan dalam mengamati. B. Dalam menganalisis data. Yang C. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. D. Berpikir kreatif. Kemudian E. Menyusun laporan. Kita delete yang tidak mungkin kita pilih. Apakah menyusun laporan berhubungan dengan gambar? Tidak. Tidak. Oke. Tidak, delete. Iya.
Menganalisis data. Tidak. Tidak. Tinggal ini. Mengamati. Iya. Ayo. Mati. Ya, gambar itu diamati. Bu. Yang mana Bapak Ibu? Jadi mengamati, melatih tujuan utamanya kan untuk mengamati ya, berarti melatih kemampuan terdidik dalam mengamati. Kalau nggak salah A itu. Yang lain? Yang C. Kenapa? Bu. C. Kalau diamati kan udah di atas. Mengembangkan keterampilan. Mengembangkan itu C6. Hilang gitu. Dengan mengamati gambar meritis. Untuk memberikan gambar. Tujuannya agar siswa itu berpikir kritis gitu. Mana? Ayo. A atau C? C. Kenapa? Berpikir kritis. Ada mengembangkan ya. Ya, C6 itu. Udah hot. Udah hot. Tapi kita kembali lagi pada Mati. Kreatif ya. pada tujuan utamanya di sini. Kata gurunya untuk diamati, hanya untuk diamati. Oh iya. A berarti A. Benar kata A. kata Bapak tadi untuk diamati, berarti mengamati Bu yang A katanya. Iya, benar yang A. Bu Hindun salah orang. Ecoh yang ecoh dewe. Oh iya. Iya itu benar. Pengaruh sama soal hot. Ya, Bapak Jadi Ibu, Karena hot jadi pengen hot mulu. Ya, Ya, ya karena selalu tujuannya seperti untuk itu, mengamati. Bapak Ibu, ya. Hanya untuk Karena kita mengamati ya. di nomor 1 sudah bahas hot, maunya nomor 2 udah hot semua gitu ya. Iya, takutnya seperti itu. Iya, dikiranya seperti itu, Bu. Iya, tapi ternyata kita juga harus memperhatikan kata Kata kunci. kuncinya. Iya. Bu Dewi, kunci Inggrisnya harus ingat. Kayak kunci Jepang. Ya. Kita juga harus pertimbangkan beberapa hal Bapak Ibu. Ada yang memang harus hot, ada kalanya juga harus sama dengan kata kunci gitu ya. Jadi naik turun, bervariasi soal UP gitu ya. Siap, Bu. Nggak perlu ngitung Ibu untuk UP saat ini matematikanya mudah kan, hanya menelaah gitu kan ya. Justru menelaah itu yang mengecoh itu, Bu. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Pada saat pembelajaran, nah ini udah bahasa Indonesia ya. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk, nah jangan lupa, untuk membuat Selanjutnya. karangan ya Bapak Ibu ya. Tujuan guru apa nih? Sama seperti tadi. Masih konteks tujuan pembuatan soal dan pembuatan tugas. A. Mengembangkan keterampilan. Ini kata kerjanya menulis. Selanjutnya. Berpikir kritis. Berpikir kreatif. Menganalisis data. Mengemukakan pendapat. Kita delete dulu yang tidak mungkin. Menganalisis data. Ya. Tidak. Tidak. Mengemukakan pendapat. Tidak. Tidak. Itu berbicara itu. Selanjutnya. A, B, C. Ayo. A. Yang A itu untuk melatih menulis. Maksudnya karangan itu berhubungan dengan tulisan atau menulis. Menulis mengarang itu biasanya. Baik. Baik. Mah. A, udah ya. Udah jelas ya. Agak mudah ini Bu. Ya, mudah ya. Nah, setelah tahu bagaimana konteksnya, Bapak Ibu pelan-pelan akan memahami
Iya. Jadi soal itu bukan hanya kenal, tapi Bapak Ibu sudah paham. Jadi lama-lama hafal bagaimana mau isi soal gitu, maunya gitu gimana ya. Tapi harus sering berlatih seperti ini memang Bapak Ibu. Nggak bisa didiemin. Ada banyak soal, saya yakin Bapak Ibu sudah cetak beberapa soal, beberapa lembar, ratusan, tapi kadang kalau nggak dibaca, nggak berlatih juga nggak akan kenal dia ke mereka. Kita ke mereka nggak kenal gitu ya. Saya sulit dipahami. Oke, kita sampai di IPS nih. Pada saat pembelajaran IPS, guru menggunakan metode diskusi untuk membahas suatu topik. Ini kata kuncinya. Metode diskusi untuk membahas suatu topik. Nah, apa tujuannya? Metode itu, metode tadi apa? Diskusi. Apa tujuan? Komunikasi. Berbicara, ya. Komunikasi. Atau komunikasi. Yang lain? Bisa juga ini memecahkan masalah. Ya. Memecahkan masalah. Salah. Biasanya. Menganalisis data bukan. 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 Lalu? Bu. Iya, Bu. Kritis bukan. Memecahkan masalah. Ya, Mengembangkan komunikasi itu berhubungan dengan masalah ya. Yang beda C sama ya. Yang beda C sama tuh. Berarti bukan ya. Antara A sama E kali Bu. Ya, seperti memang itu ada- ya Bapak Ibu ya. B dan ada C mirip, berarti bukan ya gitu kan. Dan komunikasi dan Ya, antara A itu sama agak mirip sih. Cuman Antara A atau Kalau E? enggak E. cuman biasanya Kalau saya E. itu Saya salah ya. Bunda. Saya A, Bu. A, Bu, A. Saya A, Bu. A. Kayaknya. Karena dalam diskusi itu harus ada komunikasi. Iya, baru bisa kan masalahnya gitu. Kalau tadi Iya. Gitu ya kan. Komunikasi dulu ya. iya, baru. Ya benar. Yang ditanyakan adalah metodenya. Iya, diskusi. Jadinya Diskusi itu komunikasi. tujuannya apa gitu ya. Berbicara ya, lancar berbicara. Pak Wandi, betul Pak Wandi. Lulus Pak Wandi, lulus. 100 Pak Wandi. Beda dengan nomor 1 tadi Bapak Ibu. Nah ini kan soal tersebut bersifat terbuka, artinya langsung ke topiknya. Makanya dia memecahkan masalah. Ya, ini produknya kan, produk soal gitu ya, untuk memecahkan masalah. Tapi di sini apanya yang ditekankan? Diskusinya ya. Prosesnya maksud saya. Jadi apa Metodenya ya, Bu tujuannya? ya. Untuk berkomunikasi. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan nomor 5. Pada saat pembelajaran matematika, nah nih, guru memberikan soal-soal. Nah, soal-soal lagi Bapak Ibu. Iya, tinggal Kontekstual katanya. Apa Bapak Ibu kontekstual apa? Sesuai Ini ya. keadaan. Sebenarnya. Sesuai keadaan sebenarnya. Benar ya. Apa tujuan guru? Sama seperti tadi Bapak Ibu, soal-soal Yang E kali Bu ya. mana Bu? Yang E. Yang E ya. Yang E ya. Menganalisis data ya. Padahal menganalisis data mau saya coret. Sorry. Aduh, Keterampilan menyelesaikan masalah. Bu, C. Kalau menurut C. C, kalau itu C ini berarti. kan sama dengan nomor 1 Bapak Ibu. Oh iya. Ya Terjebak kan? kontekstual.
Lah iya kan mengembangkan keterampilan kata saya tadi. Dua bahasa Kan masalah. Kan ini berbentuk soal kontekstual. Kalau tadi soal-soal terbuka. Aslinya kan sama sih konteksnya. Ya. Bedanya hanya pada soal-soal kontekstual, sedangkan yang nomor 1 soal-soal bersifat terbuka. Artinya itu sama-sama produk yang dibuat oleh guru gitu maksud saya Bapak Ibu. Jadi tujuannya mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Nanti ada Bu yang menganalisis data ada. Coba kita lihat. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan eksperimen. Apa eksperimen, Bapak Ibu? percobaan. Apa tujuannya memberikan eksperimen? Fokus pada eksperimennya. Apa tujuannya? Baru itu menganalisis. Eksperimen. Mengembangkan keterampilan dalam laporan. Kreatif. Kreatif day. Yang D. Yang Kalau eksperimen itu percobaan. Menganalisis, Bu. Endingnya untuk apa? Eksperimen. Terakhirnya untuk didik dalam menyusun laporan. Terakhir. Membuat Biasanya laporan. endingnya tujuan Laporan dari terakhir itu menyusun dari laporan ya. percobaannya, Bu. Menganalisis, Bu. Menganalisis data, Bapak Ibu. Tujuannya. Waduh, Kan barusan saya bilang, bentar lagi Bu, kita sampai di analisis data, itu nggak dicoret. Nggak konsen lagi. Kirain tujuan akhir, sebenarnya laporan ya. Analisis data itu eksperimen. Iya benar. Eksperimen itu untuk menganalisis data Bapak Ibu. Jadi kan eksperimen itu katanya tadi percobaan. Artinya kan kita membuktikan data ya kan. Mana data yang perlu sebenarnya. Misalnya, oh ternyata kata albino berbeda dengan kata lokal. Nah kita harus bedah di eksperimen, di percobaan. Nah itu artinya kan kita menganalisis data. Mana yang benar, mana yang keliru. Itu namanya menganalisis data. Jadi itu adalah tujuan dari eksperimen, menganalisis data. Ya, Ingat. Buat. Bener. Sekarang pakai tusuk anglangnya. Oke. Malam ini kita belajar menelaah tujuan pembelajaran. Saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik membuat poster. Ayo, apa tujuannya? Membuat poster. Poster apa? Yang C, Bu. Poster peserta didik dalam berpikir kreatif. Keterampilan. Yang C. Kreatif. Kita kan perlu Keterampilan. Bunda, keterampilan. keterampilan menulis. Menulis. Poster itu biasanya kan Yang A ya. Yang A. Nah, A, B, C, D, E. keterampilan. Mengemukakan pendapat bukan ya? Bukan. Bukan kalau Analisis data. bukan. Lalu ada yang mirip berarti kalau yang mirip berarti bukan gitu ya. Salah deh Bu Hindun. Yang A. Enggak, saya main mah. Biji lumayan. Bapak Ibu, poster itu apa sih? Poster itu apa? Poster Poster itu semacam untuk semacam iklan itu ya. Poster. Semacam iklan ya. Iklan.
Gambar ada tulisan. Ya gambar, Gambar. ada ajakan, ada Tuan perintah. dengan mengutamakan tulisan gitu ya. Ya, Menulis. biasanya kemampuan Jadi dasarnya kan itu menulis. keterampilan kita untuk menulis. Iya. Semacam iklan presiden. Karya seni Banyak atau cara. gambar. Ya, artinya kita mengembangkan peserta didik dalam kemampuan menulisnya. Baik, kita menuju ke IPS. Guru menggunakan metode, Bapak Ibu jangan lupa. Tadi kita sudah menjawab yang ada metode diskusi. Sekarang metode tanya jawab. Berkomunikasi. Komunikasi itu mah sepertinya. Tanya jawab. Itu kayaknya. Coba diperhatikan lagi. Komunikasi. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi. Menganalisis data? Tidak. Tidak. Memecahkan masalah juga? Tidak. Lalu yang mirip juga? Tidak. Berarti yang Komunikasi. Menjawab itu kan identik berbicara, jadi berkomunikasi. Ya, benar. Baru itu yang diingat ya Bu ya. Tanya jawabnya aja tak Bu Hindun. Betul. Ada penjelasan. Lulus semua Tanya lulus. jawabnya. Lulus. Komunikasi. Sama dengan metode diskusi tadi ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Oke, 9. Kita menuju matematika. Guru menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga. Yang difokuskan kata kuncinya media pembelajarannya. Apa? Alat peraga media pembelajaran. A. Memudahkan. Media pelajaran itu berhubungan dengan pengembangan materi pelajaran. Mana? Apa tujuan penggunaan media? Memotivasi Bu. Yang B. Ada motivasi, ada mencegah dari kebosanan, Yang D. ada variasi, Mirip itu ya. memecahkan masalah enggak ya? Enggak. ya. Antara A sama B. Memahami materi pelajaran. Pelajaran itu biasanya untuk berkaitan dengan materi pelajaran. Memahami materi Enggak ada. pelajaran. Variasi, tapi di sini ada kata-kata metode. Fokuskan lagi media. Media. Beda. Media Itu sama media metode. A, Bunda. Yang A. Memudahkan peserta didik memahami. Itu memudahkan peserta didik memahami materi pelajaran. B. Benar. Motivasi. Yang A. Yang Bu Hindun 100, Bu Hindun. Ada alat peraga tuh. Ya, karena fokusnya pada alat peraganya. Iya, memudahkan si peserta didik. Iya, mudah. Mau Kalau mencegah peserta didik dari kebosanan, si guru harus menggunakan strategi belajar. Iya. Dia untuk meningkatkan si guru juga harus menggunakan metode belajar. Dian, kalau ini media. Jadi kita fokusnya pada media pembelajaran. Bu Aminah betul enggak? Belum. Sampai tadi. Oke,
Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan penelitian. Ayo, penelitian. Tujuan guru menyusun laporan. tersebut A. Menyusun laporan. penelitian. Iya. Penelitian. Mengamati. B. D. Menganalisis Data. Pengambilan. Penelitian. Antara menganalisis dan menyusun laporan. Kalau menganalisis data tadi eksperimen Bapak Ibu. Menyusun laporan. Kalau mengamati tadi gambar ya. Gambar. Menyusun laporan. Bunda ya. Menyusun laporan. Itu ada Menyusun laporan laporannya. Ternyata penelitian itu bertujuan untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi jawabannya ada dua. Yang Ada dua antara C dan D. Ada dua, berarti dua. Ada dua. C, D, Bu Hindun. Nanti di C, berarti C. akan digabung seperti ini Bapak Ibu. Berpikir kritis dan kreatif. Tapi kan ini namanya bukan buatan dikti, jadi kan dipisah. Kritis dan kreatif kebetulan ada opsi C dan D. Tapi nanti di UP Bapak Ibu harus paham bahwa tujuan dari kegiatan penelitian adalah berpikir kritis dan kreatif. Kalau tadi mengamati kan untuk gambar gitu ya, menganalisis data untuk eksperimen ya. Sudah tadi kan? Ya. Nah, ternyata kegiatan penelitian tujuannya untuk berpikir kritis dan kreatif itu. Oke, diingat-ingat saja Bapak Ibu. Oh, dua. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas membaca puisi. Apa tujuannya? Membaca puisi. B, Bu. Membaca puisi. Memahami ya. Mengapresiasi puisi. C. Yang A. C. Membaca itu apa tidak memahami isinya, Bu? Memahami ya. Membaca kan memahami. Ada dua dong. Membaca, memahami, benar juga. Memahami. Yang menulis bukan. Bukan. Apresiasi. Bukan. A, B atau C? C. Apresiasi puisi. Hasil membaca itu memahami. Yang B. C. Beda. Sudah kita delete. Apresiasi, Bu. Yang B, Bu. Yang C. Apresiasi itu. Apa yang D? Apresiasi itu ya apa ya? Ya membaca yang memahami. Ya, mengapresiasi itu adalah keterampilan yang komplit. Jadi di dalam mengapresiasi sudah ada kegiatan membaca, juga sudah memahami isi, gitu ya. Jadi udah keterampilannya lengkap, komplit Ya. di apresiasi. Ya, apresiasi. Kemudian kalau kita hanya memilih membaca, maka dalam membaca itu tidak melibatkan pemahaman berarti. Padahal ini adalah karya sastra. Apakah membaca puisi itu hanya sekedar membaca?
Ekspresikan ya. Ekspresikan. Tapi kan harus ekspresi ya. Ada ekspresinya juga, iya. Ya, ekspresi mimik Berarti dia ada, untuk kemudian suara, mengekspresikannya itu kan harus Intonasi. intonasi, gaya, Kan harus dipahami. harus dipahami isinya. Ini tentang apa? Kalau perjuangan ya harus dengan semangat gitu ekspresinya. Nah, makanya membaca dan memahami itu termasuk dalam apresiasi puisi. Karya sastra, entah itu karya sastra berupa apa, berupa prosa, memahami itu selain puisi. pembaca pemahaman. Tapi yang pasti kalau misalnya itu adalah bahan karya sastra, Bapak Ibu, pilihlah opsi yang mengapresiasi. Jangan hanya sekedar membaca. Meskipun di soal kata kuncinya adalah Baca puisi. membaca. Membaca. Tapi karena di sini yang dibaca adalah puisi, maka opsinya menuju ke apresiasi. Kecuali di sini membaca buku. Itu beda ya. Ya, pemahaman. Kalau membaca buku dia hanya membaca. Tapi karena yang dibaca adalah karya sastra, berarti dia ke apresiasi. Tuh. Gimana Bapak Ibu? Paham ada gambaran ya? Ya, Bu. Pak Wandi. Gimana Pak? Iya, paham. Jawabannya buku yang kita baca ataukah karya sastra gitu, itu juga menyebabkan opsi yang kita pilih beda gitu ya Pak ya. Ya gitu ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan. Lanjut. Pada saat pembelajaran IPS guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat peta. Untuk membuat peta. Apa tujuannya Bapak Ibu? Memahami Membuat konsep. B. Memahami ya, memahami. Konsep. Konsep. Menganalisis data. Banget. Konsep data. Memahami konsep. Laporan. Menyusun laporan delet. Kritis. Berpikir Bukan. A, Bu, A, jawabannya A. Keterampilan Bu membuat peta. Jawabannya A. Konsep kami mah. Ada kata kuncinya. B, berarti B. Oh, Kan membuat peta. jawabannya B, Bu. Saya. Lupa Pak bisa Pak. Mbak Mina, betul tuh. Lulus ya. Adiknya tidak bisa. Ya, Bapak Ibu, membaca peta, memahami konsep peta. Nah, ini kata kuncinya kan membuat, bukan hanya sekedar membaca ya. Kalau membaca artinya petanya sudah ada. Kemudian kita baca gitu ya, mana tempat populasi biak di provinsi mana gitu ya. Ukurnya juga membuatnya bisa kan. Ya. Lalu kalau membuat berarti kita memahami konsep peta, apa unsur-unsur peta, kemudian warna gradasi untuk daerah-daerah dataran tinggi. Nah, itu kita kan sambil mempelajari dalam membuat, gitu ya. Tidak hanya sekedar membaca. Pokoknya mah. Karena ini kata kuncinya adalah membuat loh, bukan membaca peta. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilanjut? Ya, Bu, lanjut. Nah, ini. Pada saat pembelajaran matematika, guru menggunakan strategi belajar kooperatif, kelompok ya,
Jelas A itu mah. Tujuan guru menggunakan strategi belajar kooperatif. Apa? A. Bekerja sama. Nah, udah jelas ya? Bekerja sama. Karena itu adalah strategi belajar kelompok. Kooperatif. Kelompok. Fungsinya kooperatif kelompoknya. Oke. 14. Silakan Pak Wandi. Ingin membaca? Siap. Pada saat pembelajaran Pak, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat laporan praktikum. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah berarti laporan praktikum itu Laporan, bukan eksperimen. Kalau eksperimen jatuhnya ke menganalisis data. Wandi lolos. Kalau tadi penelitian untuk apa Bapak Ibu? Penelitian tujuannya? Berpikir kritis dan kreatif. Ya benar. Kalau penelitian itu berpikir kritis dan kreatif. Tapi kalau untuk pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru menggunakan metode ceramah. Ayo. Kalau berkaitan dengan metode berarti ceramah. Ceramah. Siapa yang berceramah ini Bapak Ibu? berarti mendengarkan. Berarti mendengarkan ya. A kali Bu. Guru yang ceramah. Mendengarkan ceramah. Yang berceramah siapa? Guru ya? Guru. Iya. Guru. Ya. Guru. Ya. Tujuannya agar siswa apa? Mendengarkan. Mendengarkan hanya sebatas mendengar atau Memahami. Memahami ya. Memahami materi. Iya. Memahami. Kali ya. Iya, Bek, memahami. Jadi dalam memahami materi, dia ada keterampilan mendengarkan. Tapi jika kita memilih opsi yang mendengarkan, belum tentu memahami. Sama seperti tadi membaca puisi dengan mengapresiasi puisi. Ya. Kalau kita pilih opsi membaca, berarti tidak mengapresiasi. Tapi kalau sudah memilih opsi apresiasi, sudah mencakup kegiatan membaca. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. 16. Pada saat pembelajaran IPS, guru memberikan tugas membuat clipping. Apa itu clipping Bapak Ibu? Kumpulan laporan atau gambar. Kumpulan gambar-gambar. Gambar artikel. Gambar. Artikel ya, gambar artikel. Apa tujuannya? Tujuan membuat clipping apa? Laporan. Yang lain? Yang Yang Bu. C dan D. D, kreatif ya. Memahami. D, memahami materi pelajaran. Memahami kan tadi ceramah itu. Kreatif. D, membantu diri dalam berpikir kreatif. Menyusun laporan kegiatan yang ini Pak, ilmiah Pak. Mengembangkan keterampilan dalam membaca. Berarti D. Kreatif A dan D. Kreatif dan kritis.
Bukan. Bukan ya? Bukan. Yang A. Yang B. Yang B berarti Bu. Yang B. Yang B. Bapak Ibu memahami itu berkaitan dengan keterampilan menyimak. Yang A. Laju nama A. Salah baik. Salah jadi baik, Bu Dewi. Ini rada pusing ya Maya. Caranya benar ya, karak hiji benar ya. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Bingungnya di mana? Membaca. Iya. Membaca dengan clipping. Dua clippingnya itu tuh belum paham. Itu produk ya. Bapak Ibu, dalam mengumpulkan clipping, artikel ilmiah atau artikel apapun, apakah siswa itu tidak membaca dulu? Baca. Baca dulu Bu. Baca dulu, itu materinya apa anak-anak? Oh, itu tentang olahraga Bu. Oke, sekarang buat clipping tentang olahraga, dikumpulkan sebelah kanan. Lalu siswa membaca lagi di koran. Oh, ini tentang pertanian Bu Guru. Oke, dikumpulkanlah di clipping pertanian. Kan seperti itu. Artinya kegiatannya membaca dulu. Gitu ya. Oh iya Bu. Ternyata. Ternyata. Nah, ini loh. Yang Membaca clipping dapat membantu peserta didik memahami materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan membaca tujuannya ya. Oh itu. Ya. Tujuan utamanya. Oke. Dia ingin membaca nomor 17. Silakan, Bu Indun. Pada saat pembelajaran matematika, guru menggunakan media pembelajaran berupa video. Tujuan guru menggunakan media pembelajaran tersebut adalah untuk B. memahami materi Memudahkan. Udah jelas memudahkan, namanya media memudahkan. Media, ingat media. Lulus Bu Yanti. Lulus. Atau udah ada video memudahkan anak. Kalau tadi media alat peraga ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya. Ya, kalau sekarang media video. Tapi sama-sama mencakup media pembelajaran. Jadi intinya semua media adalah untuk memudahkan didik. memudahkan. Jadi Bapak Ibu, jika ketemu kata-kata media dan ditanya tujuannya, Ibu harus menuju ke memudahkan, kemudahan. Segala hal yang dipermudah itu adalah fungsi media. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan tugas membuat karya ilmiah. Yo, karya ilmiah tujuannya untuk laporan. Laporan ya. Karya ilmiah berupa apa Bapak Ibu? Harus melakukan apa kalau membuat data. Kalau membuat PTK itu harus melakukan proses apa? Ilmu itu mengamati. Penelitian. Kalau penelitian berarti data, menganalisis data. Menganalisis data. Menganalisis data. Itu eksperimen yang menganalisis data, Ibu. Oh, salah. Ingat menyusun laporan. Kalau menyusun laporan. Kalau penelitian apa tadi? Ada dua itu loh Bapak Ibu. Oh iya. Kreatif dan kritis. Ingatkan guys. Lalu mau tamatnya. Karya ilmiah penelitian. Kan saya tadi sebutkan, Ibu karya ilmiah harus melalui proses apa? Penelitian. Nah, penelitian kan sudah ada tadi. Apa? Kritis dan kreatif. Astagfirullah. Gusti, lupa banget. Ini otak. Ini kan kata-katanya hanya diganti konteksnya gitu. Ilmiah
Diteliti ya, Ini Bu ya. melakukan penelitian. Oke. Diingat-ingat lagi Bapak Ibu. Ingat-ingat. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas membuat puisi. Kalau tadi membaca puisi, sekarang membuat puisi. Ayo, apa? Sama aja mengapresiasi ya Bu ya. Membuat puisi. Bukan baru itu. Nah, ini Membuat. Kalau Yang D. Yang D menulis. 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 Ya benar, menulis. Karena ini membuat. Kalau membuat itu masih belum tahap membacanya, bukan? Lagi proses ya Bu. Lagi proses. Kalau membaca tadi kata kunci di soal itu udah membaca, artinya udah mengapresiasi. Kalau Udah ini masih jadi. menulis. membuat menulis. Buat. Menulis. Sama dengan mengarang, Bapak Ibu. Tadi kan mengarang juga keterampilan menulis. Membuat puisi juga kan mengarang kita kan. Mengarang kata-kata indah. Indah tetapi palsu. Ayo nu nempel tuh ibu-ibu, bapak-bapak. Ayah Bu Hindun sama Ayo Bu Hindun, eksperimen Tempelkan mulai Bu Hindun. Tempelkan lulus. Bu Hindun deh. Lulus. Amin. Oke, pada saat pembelajaran IPS, guru memberikan tugas membuat presentasi. Berbicara. Yang A. Membuat presentasi. cara. Membuat ya. Apa? Membuat itu menyusun laporan. Dalam berbicara. Bu Hindun, kedengaran nggak ini suara saya? Kedengaran Bu Dewi. Berhubungan dengan berbicara. Dengeran. Kalau presentasi itu kita menyuruh siswa kan menjelaskan di depan. Artinya mereka harus terampil apa? Berbicara. Iya benar. Karakter hiji Bu Hindun. Ya, jawabannya Bu. Lumayan lah. Berbicara ya, jadi anak-anak kan menjelaskan di depan kelas, di depan temannya. Jadi dituntut untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Ya, ini. Aduh, 20. Pada saat pembelajaran matematika, guru menggunakan strategi belajar berbasis masalah (PBL). Strategi. Apa tujuan? Strateginya. Fokusnya pada strategi, kata kuncinya. Untuk apa? Pengembangan keterampilan pendidikan. Sama dengan metode tadi. Kalau metode untuk apa? Memecahkan masalah. Biasanya PBL itu berhubungan dengan masalah. Biasanya berhubungan dengan masalah. Pokoknya ada kata-kata metode, strategi, itu tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Nah, hiji, Gamina. Baik. Ya, hiji Bu Hindun. Lulus. Amin.
Tadi sudah ya beberapa metode apa gitu ya. Ya. Untuk memecahkan masalah. Ini strategi PBL. Memang kebetulan PBL itu berbasis masalah untuk memecahkan Masalah. Kecuali kalau tadi metode diskusi untuk keterampilan berbicara, tanya jawab, itu juga berbicara, berkomunikasi ya. Iya. Oke, ini 21. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan percobaan. Ayo, percobaan. Percobaan tadi. Percobaan untuk apa? Percobaan. Menganalisis data eksperimen ya. Nah, benar. Ya, menganalisis data. Percobaan itu sama dengan eksperimen ya. Jadi menganalisis data. Benar ya? Oke. 22. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas untuk membuat film pendek. Untuk apa? Film pendek? Film pendek. Memahami materi. Tampilan berarti membuat ya. Memahami materi pelajaran. Yang C. Yang C. Kritis dan kreatif. Oh ya, membuat ya. Membuat itu ada produk. Berarti harus mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. C. Yang C. Ya. 2, Bu Hindun. Lumayan. Membuat film. Iya. Kritis dan kreatif. Pada saat pembelajaran IPS, guru memberikan tugas untuk membuat peta pikiran. Bapak Ibu, bukan peta gambar ya, tapi ini peta pikiran. Peta konsep. Apa tujuan materi pelajaran? B, Bu. Memahami materi pelajaran. A. Membaca. Menyusun laporan. Membuat itu menghasilkan. Tidak. Menghasilkan. A atau B? B. Memahami. Memahami. Bukan Ibu, bukan membaca. Ini membuat. Opat. Membuat. Oh iya. Menghasilkan. Dan produk. Membuat itu produk ya. Iya. Berapa Bu Hindun? 2, 3, 5. Opat lumayan. Opat. Lulus. Lulus pokoknya Mas. Pada saat pembelajaran matematika, guru memberikan tugas kepada peserta didik membuat model matematika. Ayo, membuat model matematika. Guru membuat tugas kepada membuat model. C. Berpikir dan kreatif. langsung benar ya? Kritis. Bapak Ibu, yang D ini hanya kritis saja, itu kurang ya, kurang lengkap. Yang paling tepat adalah yang C, ada kreatifnya. komplit ya. Nah, dalam opsi ini menganalisis data bukan, mengamati juga bukan, karena itu membuat ya. Membuat.
Kemudian menyusun laporan jelas tidak mungkin. Karena ini produk. Iya. Apa yang dilaporkan ya? Data. Membuat model ya itu. Oke, selesai Bapak Ibu. Materinya tuh. Mana ya? Diulas lagi dari atas, Bu. Masih dulu ya. Iya. Biar melotoknya kena otak lah, Bu. Pokoknya ingetin aja Kak kuncinya. Ya, nanti. Eksperimen berarti data, data. Apalagi teh buat apa yang kreatif dan kritis tadi. Membuat Penelitian itu mah karya ilmiah. membuat penelitian ya. Penelitian berarti kreatif. Iya. Kalau penelitian berarti kritis dan kreatif. Kritis dan kreatif. Kalau eksperimen berarti Eksperimen analisis. analisis data. Ingat itu kata kunci. Kalau tujuan media adalah apa Bapak Ibu? Mempermudah pemahaman. Apalagi Pelajaran. Kemudian untuk karya sastra Bapak Ibu harus memilih yang Membaca. apresiasi. Apresiasi. ya membuat baru. Kalau yang keterampilan lainnya sesuaikan dengan konteksnya. Misalnya menulis karangan berarti keterampilan menulis ya. Membuat peta berarti memahami konsep peta. Memahami konsep. Nanti saya share yang tidak ada jawabannya ya biar dilatih lagi. Yang ada jawabannya, Bu. Biar ini, Bu. Biar membaca. Oh, membaca. Mengembangkan keterampilan membaca ya. Iya. Oke, Bu Susi. Oh ya, sebelum saya kembalikan ke Bu Susi, ada yang ditanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan tugas perkuliahan, PPG, atau yang lain? Itu kita suruh buat best practice itu ya, laporan best practice itu seperti apa ya Bu ya? Terakhir. Oh, iya, seperti PTK Bapak Ibu, tapi PTK yang lebih sederhana, tidak perlu melakukan penelitian lagi, hanya ringkasannya saja. Jadi penelitian yang kita lakukan selama PPL kemarin. PTK Bu. Iya, kelemahan dan itunya ya, kelemahannya ya. Artinya direview gitu Pak, dinilai bagaimana, apa sih kelemahan PTK kemarin atau penelitian yang Bapak Ibu lakukan selama PPL di berapa siklus itu? 3 ya? Berapa sih PPL-nya? Nah iya, itu direview gitu, maksud saya ada kelebihannya apa, kelemahannya apa gitu. Itu best practice. Ada contohnya nggak sih Bu? Bu Susi ada nggak yang best practice? Iya, tadi saya mau ngomong itu, yang mirip PTK apa kata saya kan? Enggak, Iya, best practice itu. Di siklus 1 juga udah Kita udah mengerjakan Satu kita enggak, siklus 2 ya yang itu. Rumah Ibu. Kalau angkatan kita siklus 1 udah membuat, Bu. Iya, sama. Enggak, saya mah siklus 2 ini yang diminta. Oh, baru. Bu Susi. Siklus 2 ya. Saya mau ke Labuan lah. Jadi dekat. Yuk, Orang ke rumah Bu Susi. Biar yang sampurkan. benar. Waduh, Bacakan ya. Ini kita cukupkan saja. Berarti di Bertemu di Rabu Jumat, malam Jumat. Kamis ya. Iya, siap. Susi ya. Ya Bu, insya Allah. Selamat beristirahat. Yang punya tugas, Bu, selamat sama-sama. mengerjakan tugas kembali. Terima kasih Bu Dewi untuk waktunya ya.
Terima kasih teman-teman sudah semangat dan lebih semangat lagi. Jangan kendor semangatnya. Ingat, harus lulus gitu. Amin. Tetap di jalur semangat. Amin. Ya. Dan Ibu selain bimbingannya. semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Iya. Mal. Iya betul. Sehat, Malam hari sehat, ini sehat, kita sehat. tutup saja. Selamat beristirahat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.